RBC9 FM, The Music Factory. Halo, selamat pagi kawan The Music Factory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program RBC Top Net. Baik kawan RBT, kembali di program RBT Talk 9O edisi Rabu 23 Oktober 2019 membahas tema mengenai maju Pilkada Serentak 2020. Calon petahana wajib mundurkah? Bersama narasumber kita ada Bapak Nugroho Noto Susanto atau Bung Nugi selaku Komisioner KPU Riau, dan juga Bapak Haji Marwan Yohanis Esos Emikom selaku anggota DPRD Riau, dan terakhir Bapak Zul Wisman SHMH selaku pengamat politik dari Universitas Riau. Nah, ke Pak Zul tadi berbicara mengenai wacana yang dilempar oleh Bawaslu Pusat ini mengenai kemungkinan akan mengkaji ulang begitu ya pasal tentang calon petahana tidak wajib mundur. Kemudian Bawaslu ingin agar calon petahana itu mundur begitu ya, tidak hanya cuti kampanye. Tanggapan Anda selaku pengamat seperti apa mengenai wacana ini? Baik, menanggapi sebuah isu yang dilempar oleh Bawaslu, ya bisa kita sikapi secara akademik. Namun tentu tidak akan semua isu bisa menjadi kebijakan, dan tidak semua kebijakan bisa menjadi kebijakan publik. Ketika kita belajar hukum kebijakan publik itu dia kerangka pikirnya. Jadi apakah isu ini hanya akan sekedar menjadi isu gitu. Kalau memang Bawaslu pada akhirnya adalah menginginkan isu ini menjadi sebuah kebijakan publik, artinya nanti teratur di dalam sebuah regulasi, tentu harus ada semacam komunikasi ya, retorika atau sebuah kajian yang dilakukan oleh Bawaslu, dan itu disampaikan apakah kepada Presiden, apakah kepada DPR, sehingga nanti akan berimplikasi kepada perlu atau tidaknya pencabutan atau perubahan undang-undang hari ini gitu ya. Karena kan kita sudah ada 3 undang-undang nih tentang Pilkada serentak ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang sudah kita rubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan juga sudah dilakukan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, ketika kita berbicara berhenti atau cuti, ini sebenarnya sudah banyak diskusi ya, pemahaman pengetahuan yang telah disampaikan, termasuk sebenarnya ketika kita berbicara berhenti ini tidak lagi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK itu kan bersifat final dan akhir, mengikat. Artinya ketika ini nanti juga menjadi objek yang diuji materialkan ke Mahkamah Konstitusi, dapat saya katakan ini akan berimplikasi ditolak. Jadi ya salah satu cara politiknya adalah mungkin cukup melakukan pencabutan atau perubahan peraturan perundang-undangan, tapi kan nanti ada semacam etika yang tidak tergambar gitu. Artinya DPR atau Bawaslu tidak memperhatikan putusan-putusan MK selama ini. Ketika kita membahas misalnya berhenti, petahana berhenti, dulu disebut dengan incumbent. Nah, itu pernah dulu diajukan di judicial review secara material oleh Gubernur Lampung, Sarudin ZP, Gubernur Lampung pada tahun 2008. Jadi baca putusan nomor 17 tahun 2008, putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Yang digugat oleh Gubernur Lampung itu pada waktu itu adalah pasal 58 ya, pasal 58 huruf Q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 itu adalah undang-undang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Nah, putusan MK itu mengabulkan sebagian dari apa yang dimohonkan pemohon ya, Gubernur Lampung kita katakan. Yang dikabulkan itu adalah pasal 58 huruf Q itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 itu yang dikabulkan. Karena memang
MK pun membenarkan retorika pemohon bahwa pasal 58 huruf Q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan incumbent itu harus mengundurkan diri, itu bertentangan dengan bunyi pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 huruf D ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu dia kita katakan. Jadi kenapa Gubernur Lampung dulu menguji itu? Karena dia dirugikan secara material, dirugikan secara material dalam konteks di mana di dalam undang-undang pemerintahan daerah itu atau pemilihan kepala daerah itu kita nyatakan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota itu memiliki jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Nah itu bunyi 5 tahun. Nah kebijakan yang dilakukan oleh negara pada waktu itu adalah dalam konteks pilkada itu di mana Lampung itu harus mempercepat pilkadanya. Kita katakan masa jabatan Gubernur Lampung itu pada waktu itu harus berakhir pada tanggal 2 Juni tahun 2009. Tetapi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 meminta pilkada itu harus dilakukan pada bulan Oktober 2008. Nah artinya kan ada kerugian material yang didapati oleh Gubernur Lampung. Itulah yang menjadi dasar kenapa Gubernur Lampung dulu menguji itu dan itu dikabulkan. Nah itulah pada akhirnya kita katakan konsep cuti itu kita kenal hari ini. Nah konsep cuti itu kita kenal. Nah sekarang sebenarnya apa yang dikatakan oleh Bang Marwan, saya memanggilnya Bang karena beliau ini tidak lain tidak bukan dekat gitu ya. Nah bahwa konsep keadilan yang dikatakan oleh Bawaslu itu tidak terimplementasi, sebenarnya sudah terimplementasi hari ini. Karena ketika anggota dewan pun ketika ingin maju menjadi anggota legislatif lagi itu tidak mundur. Kepala daerah ketika ingin maju lagi untuk periode kedua sesuai dengan bunyi undang-undang kita katakan itu tidak mundur. Jadi alasan-alasan yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Pusat tadi ini berarti kurang tepat atau seperti apa atau kesannya? Ya, artinya kan ada hal yang tidak dipahami oleh Bawaslu. Saya menangkap seperti itu bahwa ketika anggota DPR mundur untuk maju pada jabatan perebutan jabatan eksekutif, lalu eksekutif tidak mundur untuk jabatan eksekutif itu, ini dianggap tidak sama di depan hukum. Salah itu cara pandangnya. Jadi persamaan hukum itu adalah apa yang disampaikan oleh Bang Marwan tadi, bahwa ketika gubernur maju menjadi anggota DPR dia harus mundur jadi gubernur. Ketika anggota DPR ingin maju menjadi gubernur dia harus mundur menjadi anggota DPR. Itu persamaan di depan hukum. Jadi jangan diminta petahana mundur untuk jabatan eksekutif, ya kita katakan untuk maju kembali periode kedua, karena DPR retorikanya mundur untuk jabatan eksekutif itu. Tidak seperti itu retorikanya. Jadi konsep keadilan itu sudah secara material teradopsi di dalam undang-undang pilkada ini kita katakan. Baik. Berarti kalau dari kajian sisi hukum tadi seperti itu. Nah, kalau dari sisi politiknya kita melihat berarti kecil kemungkinan wacana ini bisa terwujud. Dengan sangat kecil gitu. Makanya saya katakan tadi, saya kira isu ini hanya akan tetap berada pada tatanan isu saja, menguap begitu saja. Iya, dia tidak akan sampai kepada sebuah semacam kebijakan gitu ya. Karena pengaturan gubernur itu harus berhenti tidak cukup dengan PKPU. Tidak cukup dengan PKPU. PKPU itu teknis. Iya. Jadi harus diatur melalui undang-undang. Nah, melahirkan undang-undang, okelah kita katakan bahwa dengan kerangka pemikiran ini di mana perubahan undang-undang ini tidak masuk dalam prolegnas kita katakan. Oke, boleh DPR itu membahas sebuah rancangan ketika dia tidak terdaftar di dalam prolegnas, boleh. Nah, tetapi kan kita butuh waktu.
Padahal tahapan kita akan mau dimulai ini. Tahapan KPU sudah mulai masuk tahapan persiapan. Nah, sudah mulai. Tahapan persiapan ke tahapan penyelenggaraan itu tidak lama. Baik. Gitu. Mungkin dapat juga saya tambahkan mungkin bahwa apa yang disampaikan Adinda Zulwisman tadi, bahwa kita sudah pernah menjelang pemilu kemarin itu KPU membuat ketentuannya sendiri tetapi bertentangan dengan peraturan di atasnya, di mana KPU mencoba waktu itu mencemawacanakan orang yang tersandung hukum tidak boleh mencalonkan. Ya. Diwacanakan oleh KPU, dibuat dalam sebuah peraturan. Nah, karena ini bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, undang-undang dalam hal ini, undang-undang tidak menyatakan seperti itu, maka KPU tidak bisa melaksanakan aturannya karena bertentangan undang. Makanya orang yang sudah tergantung masalah hukum ketika itu tetap bisa mengajukan. Kenapa? Bisa kita merubah itu, tapi ajukan dulu perubahan undang-undangnya. Apabila undang-undangnya sudah berubah dan aturan lainnya sudah dirubah mengacu ke itu, KPU baru bisa membuat aturan yang mengacu kepada aturan yang lebih tinggi itu. Nggak boleh dia bertentangan. Nah, begitu juga menurut saya konsep yang disampaikan oleh Bawaslu ini. Kalau Bawaslu menyampaikan bahwa hari ini dia mau mewacanakan incumbent umpamanya harus cuti, nah ketika undang-undangnya belum dirubah, ya kita jangan ingin menegakkan aturan dengan cara melanggar aturan. Ingin menegakkan hukum tapi dengan cara melanggar hukum. Baik. Secara logikanya mungkin benar, tetapi secara hukumnya. Nah, kita sekarang harus bicara hukum, bicara aturan. Itu yang saya katakan tadi. Di Indonesia ini lebih penting penegakan hukumnya dulu. Baik. Aturannya sudah banyak, sudah sangat detail, tapi kita tak taat hukum. Kan ini persoalan kita. Contoh lagi yang saya sampaikan. Contohnya di walaupun di luar itu, bahwa ketika orang tertangkap narkoba umpamanya masuk dalam penjara, dia umpamanya pengedar atau bandar, tangkap masuk di penjara, tapi dalam penjara toh dia bisa juga melaksanakan. Apanya yang salah di sini? Aturannya atau penegakannya? Aturannya pasti nggak membolehkan, tapi toh kenyataan. Baik. Ini satu analogi, yang saya sampaikan, contoh-contoh yang kita dengar di masyarakat itu kan seperti itu gitu loh. Baik, Pak Marah. Nanti di segmen berikutnya boleh nanti kita minta tanggapan dari narasumber mengenai apa sih kira-kira solusi dari kerisauan Bawaslu sehingga memunculkan wacana tersebut. Tetap bersama kami di RBT Talk 9 edisi Rabu 23 Oktober 2019.